sama juga, ya, mirip. Jadi, kenapa sih kita harus berpuasa? Sebenarnya kenapa kita, contohnya kayak tadi deh, kita mau cek darah nih, mau cek kolesterol. Kenapa harus puasa dulu? Kita mau cek gula darah puasa. Kenapa harus puasa dulu? Kenapa yang versi puasa yang valid? Kira-kira ada yang kebayang nggak gara-gara apa? Karena pada saat kita berpuasa, bukan cuma kadar gulanya rendah. Jadi pada saat kita berpuasa, diharapkan tubuh kita itu tidak ada intervensi. Tidak ada intervensi asupan dari makanan. Dan untuk menilai kalau tidak ada intervensi nih, polos-polos aja, kondisi tubuh kita realnya itu seperti apa? Nah, kalau nggak diintervensi dengan makanan, dengan obat-obatan, umpamanya gitu ya, kira-kira kerjanya si tubuh kita ini, organ-organ tubuh kita ini bisa sampai semaksimal apa dia bekerja? Versi optimalnya tanpa diintervensi. Itulah makanya kita tujuannya berpuasa, supaya apa? Bisa menilainya dengan fair, gitu ya. Itu sebenarnya tujuan kita berpuasa kalau umpamanya kita mau meriksa-meriksa. Makanya kenapa nih? Kalau seandainya pas puasa, wah pada saya ada puasa nih, kolesterolnya masih tinggi, gulanya masih tinggi, artinya apa? Gak dikasih bantuan apa-apa, dia aja gak mampu menstabilkan, ya kan? Jadi masuk akal ya, oh ternyata itu maksudnya kenapa kita sebelum dicek-cek kesehatan itu suruh puasa dulu, gitu ya. Nah tapi kalau umpamanya kita rasakan hanya kalau kita sekali doang puasanya, pas sebelum melakukan tindakan tadi, gitu ya. Tapi kalau kita lakukan puasa ini secara rutin, seperti ini deh di bulan puasa selama 30 hari berpuasa terus, berarti tubuh itu dikondisikan terus, dilatih dia untuk bekerja sendiri, gak dibantuin siapa-siapa. Ayo, yuk, optimal, kerja maksimal. Nah, itu ternyata namanya juga kan latihan ya. Itu bisa memberikan manfaat. Manfaatnya apa aja? Dia bisa untuk membantu mencegah diabetes, bisa bantu nurunin berat badan juga. Makanya kenapa nih yang rata-rata kalau berpuasa tuh berat badannya pada turun. Walaupun nanti setelah lebarannya naik lagi sih biasanya. Terus ternyata bisa juga dengan berpuasa itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Ya, malah bisa bantu kerja jantung itu malah jadi lebih optimal kalau kita berpuasa. Terus bisa mencegah juga penyakit, istilah kalau itu saya bilangnya tuh penyakit tua, neurodegeneratif, ya, neurodegeneratif. Terus juga bisa menurunkan resiko kanker juga loh, ternyata kalau kita rajin berpuasa. Terus ngurangin stres, ya, karena biasanya sambil berpuasa tuh biasanya tuh jadi lebih kalem, lebih jinak. Lapar soalnya, ya. Iya, nggak ada tenaganya Pak, mau berantem juga. Sama ternyata juga bagus untuk kecantikan, ya. Jadi ada manfaatnya untuk kecantikan juga ternyata dengan berpuasa. Nah, ternyata teman-teman, manfaat-manfaat dari berpuasa tadi itu juga sama dengan manfaat konsumsi flavanol. Ya, jadi ternyata bagi kita nih mungkin yang tadi ya, yang tidak berpuasa gitu ya, atau kesulitan untuk berpuasa, ternyata dengan mengkonsumsi flavanol kita masih bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang sama seperti berpuasa tadi. Ya, seperti tadi kan, berpuasa itu bisa mencegah diabetes. Karena kalau kita berpuasa, otomatis kan tadi ya, kurangin makan. Ada masa kita nggak makan, nggak masuk asupan. Artinya apa? Ini akan merangsang sensitivitas terhadap insulin. Jadi supaya kerja karena kan nggak ada asupan nih, nggak ada asupan gula ya, nggak ada asupan gula ke dalam darah. Akibatnya jadinya apa?
tubuh pakai stok yang ada. Nah, pakai stok yang ada. Stok yang ada ini supaya bisa dipakai, dia tuh harus masuk ke dalam sel. Nah, untuk masukin ke dalam sel inilah, jadi bekerjalah insulinnya. Jadi dia dipaksa harus connect sama insulin. Karena nggak ada cara lain ya. Nah, ternyata konsumsi flavanol juga dia bisa bantu. Ya karena flavanol itu kan dia punya sifat antioksidan, jadi dia itu punya sifat yang protektif atau melindungi ya, melindungi terhadap kerusakan sel beta, di mana sel beta pankreas itulah yang tempat memproduksi insulin. Kalau pabriknya sehat, pabriknya bagus, produksinya bagus ya. Selain itu dia juga bisa menghambat penyerapan glukosa di usus. Ya, jadi kalau umpamanya nih kita mungkin makan agak kebanyakan, atau mungkin ibarat kata, oh saya nanti mau ada kondangan, ya kan, mau ada all you can eat, gitu kan. Sebelum makan all you can eat, konsumsi flavanol itu bisa membantu untuk supaya walaupun nanti kita makannya banyak nih, tapi yang diserapnya itu tidak berlebihan. Kalau diserapnya tidak berlebihan, maka yang masuk ke dalam aliran darah juga nggak berlebihan juga, gitu ya. Lalu selain kenapa nih? Kenapa? Nah, terus selain itu tadi manfaatnya bisa membantu menurunkan berat badan ya, karena kalau kita berpuasa itu dia justru metabolisme kita tuh makin meningkat karena tadi ya nggak ada asupan, tapi kegiatan tubuh itu tadi dipaksa tetap bekerja dia. Yang kebutuhan aktivitas sel yang basicnya, basal metabolism kalau istilahnya ya, metabolisme basal, kayak kerja jantung kita, kerja saraf kita, kerja usus kita, lambung kita, pembuluh darah, itu kan mereka tetap kerja. Mau kita puasa kek, mau nggak puasa kek, mau kita lagi tidur kek, lagi ngapain kek, dia kan akan tetap kerja terus, dia nggak berhenti, dan itu tetap membutuhkan tenaga. Nah, justru pada saat berpuasa itu pembakarannya malah bisa jadi lebih bagus metabolismenya ya. Kalau pembakarannya lebih bagus, otomatis yang disimpan ya, stok-stok lemak berlebih yang simpan itu pun bisa jadi semakin berkurang. Nah, kalau flavanol sendiri ternyata juga